Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai momen gaya atau torsi. Nah, untuk memperjelas, nanti saya akan berikan sedikit animasi ya. Oke, perhatikan, misalkan saya punya batang kayu, misalkan ya, batang kayu panjangnya R, kemudian pada salah satu ujungnya, misalnya ujung kiri, ini saya paku ya, saya paku tapi longgar, sehingga batang ini bisa berputar bebas pada titik O itu. Nah, terus kemudian salah satu ujungnya yang lain, ini saya kasih gaya F, arahnya bentuk sudut theta terhadap panjang batangnya ini. Nah, kalau saya tarik dengan gaya seperti ini, maka ujung batang yang kanan ini akan bergeser ke bawah. Kalau diteruskan, maka dia akan berputar searah dengan putaran jarum jam. Searah putaran jarum jam ini menghasilkan torsi yang bertanda positif. Nah, torsi itu disimbolkan dengan huruf Yunani, simbolnya adalah huruf To ya. Jadi ini bacanya To untuk simbol torsi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan sedikit animasi. Perhatikan, ini kan panjang batang tadi sepanjang R ya, ditarik gaya salah satu ujungnya seperti ini. Maka apa yang terjadi? Maka batang ini akan bisa berputar searah putaran jarum jam. Nah, dia akan berputar seperti ini, searah dengan putaran jarum jam. Nah, sekarang bagaimana kalau ujung batang yang kanan ini ditarik gaya F membentuk sudut theta terhadap panjang batang, seperti gambar ini ya. Nah, maka batang ini akan berputar melawan putaran jarum jam, dan itu akan menghasilkan torsi yang negatif. Nah, dia akan berputar melawan putaran jarum jam seperti ini. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa kalau searah putaran jarum jam itu menghasilkan torsi yang positif. Sedangkan kalau putaran melawan putaran jarum jam itu menghasilkan torsi yang negatif. Nah, kalau misalkan ada buku yang mengatakan yang putar kanan itu torsinya negatif, kalau putar kiri torsinya positif, ya tidak menjadi masalah. Yang penting ada positif negatifnya. Jadi, dan juga harus sesuai dengan arah putarannya. Kalau perjanjiannya ini dibalik, kalau misalkan putar kanan itu bertanda negatif, maka begitu torsi dihitung hasilnya negatif, itu artinya putar kanan. Gitu aja ya. Jadi sekali lagi, boleh putar kanan bertanda negatif, putar kiri bertanda positif. Tidak menjadi masalah. Tapi dalam video ini saya menjelaskan bahwa saya menggunakan yang putar kanan torsinya positif, yang putar kiri torsinya negatif. Nah, ini saya sebut putar kanan aja, ini putar kiri supaya gampang menyebutnya ya. Nah, putaran yang searah putaran jarum jam, sekali lagi saya sebut putar kanan, sedangkan yang melawan putaran jarum jam saya sebut putar kiri. Kalau orang barat, putar kanan itu clockwise. Kalau putar kiri, counterclockwise. Nah, sedangkan torsi secara vektor yang disimbolkan To tadi ya, secara vektor adalah hasil kali antara R dengan F, tapi hasil kali secara silang. Jadi torsi secara vektor itu adalah R cross F, di mana R itu adalah vektor panjang batang yang dinyatakan sebagai vektor posisi R. Nah, sedangkan F itu adalah vektor gaya putarnya itu. Nah, kalau dicari nilainya atau skalarnya, nilai torsi itu adalah FR sin theta atau RF sin theta. Nah, cuma F-nya ini saya taruh depannya, jadi FR sin theta. Nah, To itu untuk melambangkan torsi atau momen gaya, satuannya adalah Newton meter, sedangkan R itu adalah lengan momen atau lengan torsi, satuannya meter. Nah, sedangkan F itu adalah gaya putar, satuannya Newton, sedangkan theta itu sudut antara F dan R. Lengan momen atau lengan torsi itu adalah jarak pangkal gaya ke poros putar. Jarak pangkal gaya ke poros putar. Dalam hal ini, tadi, dalam persoalan ini, poros putarnya adalah titik O ya. Oke, nah untuk menentukan arah torsinya, arah vektor torsinya, karena dia kan vektor, punya arah, kita bisa tentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi ini tangan kanan ya, bukan tangan kiri. 4 jari yang meremas itu menunjukkan arah putaran. Nah, sedangkan torsinya ditunjukkan arah ibu jari. Nah, jadi kalau
misalkan putarannya seperti ini, searah putaran jarum jam, seperti itu ya. Remaslah putarannya ini dengan 4 jari tangan Anda, sedangkan arah jempolnya pasti akan menusuk bidang secara tegak lurus. Simbolnya adalah cross, itulah arah torsinya. Boleh juga Anda membayangkan memutar skrup ke arah kanan, maka skrupnya itu akan masuk ke dalam bidang gambar. Cross itu untuk melambangkan masuk bidang tegak lurus, menjauhi pembaca. Maksudnya masuk bidang tegak lurus berarti tidak boleh miring ya, tegak lurus bidang. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalnya putarannya seperti ini, melawan putaran jarum jam? Kalau melawan putaran jarum jam, remaslah putarannya ini dengan 4 jari tangan Anda, sedangkan arah jempol pasti menuju pembaca. Nah, kalau menuju pembaca, simbolnya adalah dot. Nah, dot itu keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Perhitungan momen gaya itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan uraian gaya, yang kedua dengan menggunakan lengan tegak lurus, sedangkan yang ketiga dengan menggunakan rumus secara langsung. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soalnya seperti ini, jika panjang batang kurus L 60 cm dan gaya F 4 Newton, maka hitunglah momen gaya terhadap poros putar O. Jadi batang ini bisa berputar bebas terhadap poros putar O. Kena gaya F pada salah satu ujungnya seperti ini ya. Nah, membentuk sudut 30 derajat terhadap panjang batang. Panjang batangnya di sini 60 cm. Nah, oke, kalau kita kerjakan dengan cara satu dengan menguraikan gaya seperti ini ya. F ini gaya yang tidak sejajar batang dan juga tidak tegak lurus batang. Jadi harus kita uraikan sejajar batang dan tegak lurus batang. Nah, kalau sejajar batang, ini uraian samping sudut pasti pakai cos ya. Nanti kalau ini tegak lurus batang pasti pakai sin. Jadi yang ini F cos 30, sedangkan komponen yang lain pasti F sin 30 derajat. Perlu diingat bahwa jika perpanjangan garis kerja gaya melewati poros, maka gaya tersebut tidak menghasilkan torsi. Jadi kalau kita lihat F cos 30 derajat, ini kalau garis kerjanya diperpanjang, maka dia akan melewati titik O sebagai titik putarnya. Nah, oleh sebab itu F cos 30 derajat ini tidak akan menghasilkan torsi terhadap poros putar O. Sekali lagi karena garis perpanjangan gayanya melewati poros titik O. Tapi yang menghasilkan torsi adalah F sin 30 derajat. Karena ini tegak lurus batang. Kalau kita garis kerjanya kita perpanjang seperti ini, garis kerjanya diperpanjang, maka garis kerjanya ini tidak akan melewati titik O atau tidak melewati titik putar. Jadi menghasilkan torsi. Nah, sedangkan nilai dari torsinya itu adalah F sin 30 derajat ya, yang tegak lurus batang tadi langsung dikalikan dengan panjang batangnya yaitu L. Nah, jadi kalau saya masukkan F-nya itu 4, sin 30 setengah, sedangkan L-nya adalah 0,6 meter. Nah, ini 2 dikalikan 0,6, berarti torsinya hasilnya adalah 1,2 Newton meter. Nah, cara yang kedua kita kerjakan dengan menggunakan lengan tegak lurus. Kalau menggunakan lengan tegak lurus, maka garis kerja gaya F ini kita perpanjang dulu, seperti ini. Jadi kita perpanjang ke arah poros putarnya O ya, jangan perpanjangannya ke sana, tapi ke sini ya. Nah, terus kemudian kita tarik garis tegak lurus garis perpanjangan gaya dari titik O. Nah, kita tarik ke sini. Nah, ini disebut sebagai lengan tegak lurus karena garis ini tegak lurus dengan garis kerja gaya, ya kan? Saya namakan aja lengan yang tegak lurus garis kerja gaya itu saya namakan D, sedangkan panjang batang itu L. Nah, maka kalau kita mencari torsinya cukup dikalikan gayanya dengan lengan tegak lurus. Jadi F kali D. Nah, D-nya itu adalah L sin 30 kan. D ini adalah L sin 30. Karena sin 30 itu D per L, jadi D-nya L sin 30. Jadi kalau begitu F-nya 4, L-nya 0,6, sin 30 setengah. Jadi ini hasilnya adalah juga 1,2 Newton meter seperti hasil yang pertama tadi. Oke, terus kemudian cara yang ketiga dengan menggunakan rumus secara langsung. Ya langsung aja kita gunakan rumusnya tadi. Torsi itu kan FR sin theta. Nah, R-nya itu ya L ini panjangnya batang.
Jadi FL sin theta akhirnya. Nah, F-nya masuk 4, L-nya 0,6, sin theta, theta-nya 30 derajat. Sin 30 adalah setengah. Jadi setengah kali 4 kali 0,6 tentu saja hasilnya 1,2 Nm. Ini adalah cara yang ketiga dengan menggunakan rumus secara langsung.